Jadi ternyata ya netizen ya di sosok Evelyn Anjani ini ya tidak sendiri. Saya udah ngerasain berat. Oh gitu. Berat. Oh. Ini pendampingnya kuat. Kalau kita gambar secara visual, pendamping Evelyn ini besar, tinggi. Ya. Aku merinding loh. Ini dan Evelyn tahu sumpah. kalau yang saya lihat untuk saat ini nggak cuma satu. Oh iya? Pendampingnya ada dua. Hai para netizen, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Hart Gumai di Ramalan Asik Melihat dari Mata Batin. Episode kali ini saya ingin mengajak seluruh para netizen bertemu dengan bintang tamu ya, yang pastinya akan mengagetkan kalian semua. Ya, kenapa saya bilang? Karena belakangan sosok yang satu ini ramai diperbincangkan, terutama perihal asmara, perihal percintaan. Ya, banyak laki-laki yang sudah menghampirinya, tapi belum ada satupun di antara laki-laki itu yang bisa benar-benar bertahan lama. Siapa dia? Evelyn Anjani. Halo, selamat siang kakak. Selamat siang. Apa kabar Evelyn? Baik. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, Ya. Evelyn gini. Jadi netizen ini di luar sebenarnya sudah sejak lama juga banyak yang kirim pesan ke kita. Ke Antv, ke beberapa DM di Instagram kita, baik kreatif maupun saya sendiri juga. Mereka bilang mereka penasaran dengan kehidupan seorang Evelyn Anjani. Oke. Ya. Seperti yang kita ketahui juga ya, sosok Evelyn Anjani ini kan kalau kita boleh flashback, kita bahas ke masa lalu, ke sebelum-sebelumnya, Evelyn sempat gagal dalam rumah tangga. Iya. Ya. Lalu menjalin hubungan dengan beberapa kenal dengan pria di kalangan selebritis juga. Ya. Mungkin kita nggak perlu sebutkan, semua juga udah pasti tahu ya sosok-sosok yang satu ini. Iya. Nah ini tuh membuat penasaran nih, Yeah. ya terutama untuk fans dan haters untuk Evelyn. Oke, ini sekarang metode kali ini ya sebelum seperti biasanya. Jadi Evelyn, saya kan biasanya metode saya itu dengan kartu tarot. Iya. Pertama, kedua dengan menggambar sketsa, ya, melihat jodoh, asmaranya seperti apa, sosoknya seperti apa, Ya. lalu dengan benda tersayang. Tapi untuk kali ini, di episode kali ini, saya mencoba untuk melihat langsung dari auranya Evelyn. Oke. Kalau itu aku baru pertama kali sih kalau dari aura. Kalau dari tarot ya pernah lah ya sama sama Kohroy juga dulu pernah juga. Kalau beliau kan lebih ke gambar ya. Iya. Terus partnernya beliau juga ada tarot, pernah ada yang baca pakai tarot juga buat saya pernah. Tapi kalau aura saya baru pertama kali. Itu gimana itu maksudnya kalau aura itu ya? Oke, ini berarti pertama kali ya. Jadi saya metodenya akan langsung Lebih ke energi. lebih ke energi. Lebih ke energi, oke. Energi aura yang keluar dari Evelyn ini nanti langsung saya tangkap. Oke. Energinya, Oke. ya, apa yang bisa terlintas di vision saya saya sampaikan. Oke. Itu bagaimana itu Kak caranya? Coba Oke. bisa dicoba nggak ke saya? Kita Saya langsung penasaran aja ya. banget sih kalau aura itu. Oke, kita akan mulai aja nih, langsung dari auranya Evelyn. Kita mulai dari karakteristik. Oke, karakteristik. Oke. Evelyn aura yang terlihat. Aku di deg-degan saya. banget loh sumpah. Dari awal nih, dari pertama datang. Karena ini aku udah setuju ya untuk ya udah dikupas aja nggak apa-apa biar semua pada biar semua juga pada tahu juga dan maksudnya yang penasaran juga semuanya jadi clear ya kan. Betul. Tuh, Dan gimana tuh? saya juga tadi kan udah izin ya, ya boleh kata si Evelyn. Evelyn bilang boleh, silahkan. Dari Evelyn datang, ini saya udah lihat langsung auranya Evelyn ini berwarna. Berwarna. Ya. Berwarnanya ini ada dua. Dia mix. Warnanya itu biru pekat. Biru pekat. Jadi gini, dari mukanya Evelyn ini mancar nih berwarna biru. Ya. Biru pekat. Biru, kalau kita lihat di sini nih ada biru nih ya. Ini lebih pekat lagi birunya. Oh gitu. Ya. Itu menandakan Biru pekat. apa? Ini ada campuran warna coklat di dalamnya. Ada warna coklat Ya. dalamnya? Coklat dan biru ini menyatu auranya. Ini menandakan bahwa sosok Evelyn ini pertama sosok yang bertanggung jawab. Ya. Warna ini, auramu. Sosok yang bertanggung jawab. Ya. Kedua, sosok yang setia.
Ya. Kalau misalkan di luar sana ada yang merasa menonton terus merasa bilang Evelyn tidak setia, ya mungkin bisa koreksi diri. Ya. Mungkin bisa koreksi diri, mungkin kalian merasa suci atau gimana nggak tahu, tapi kalau yang saya tangkap yang kedua dari aura biru mix coklat ini sosok yang setia. Oh iya. Bertanggung jawab, setia dan bisa diandalkan. Ya. Iya. 3 hal ini. Aku sih merasa seperti itu ya, nggak tahu kalau dari orang lain. Tapi aku pasti ada kekurangan juga pastinya. Tapi kalau untuk kelebihan aku ya, memang aku merasa ya aku berusaha bertanggung jawab. Aku berusaha ya bener yang kakak bilang. Itu semua bener tiga-tiganya. Iya memang. Pokoknya aku orangnya nggak bisa stres sedikit gitu. Jadi kalau ada kayak utang budi atau kayak ada sesuatu itu kepikiran. Jadi pengennya tuh dikelirin satu-satu. Ya pasti kita yang namanya manusia nggak mungkin bisa hidup sendiri ya kayak. Jadi pasti ada pertolongan orang lain juga gitu. Cuman sebisa mungkin apa yang bisa aku clearin, apa yang aku bisa selesaikan, aku pengen buru-buru selesain gitu loh kalau aku orangnya begitu. Betul. Oke. Jadi selain tanggung jawab, orangnya sangat tanggung jawab, ini setia ya. Amin. Sangat setia orangnya ya. Terus ketiga Evelyn ini memang apa ya? Begini, kan ada yang saya tangkap lagi nih. Ya. Selama saya ngobrol sama Evelyn tadi, selama kita ngobrol tadi, ini ada yang memberatkan saya. Oke, apa itu? Ada yang ngeberatin saya. Ada yang seperti kalau saya jelaskan nih ya dengan kata-kata dengan kalimat ini seperti ada yang neken saya. Oke. Ya. Jadi ternyata ya netizen ya di sosok Evelyn Anjani ini ya tidak sendiri. Aku ada yang dampingin. Ada yang dampingin. Itu menarik banget tuh. Aku pengen tahu tuh. Coba sebenarnya aku udah tahu. Dan emang ini udah ketebak ya ada yang dampingin karena aku juga ngerasa sebenarnya. Tapi aku pengen coba dong pengen tahu dari kakak sendiri gimana menurut kakak. Jadi awal kita ketemu aku masih biasa seperti biasa lalu kita ngobrol, buka aura, melihat aura, di situ mulai tuh. Biasanya pendamping nih akan ada 2 hal. Pertama dibolehkan, ketiga nggak dibolehin sama dia. Ya, untuk dikasih lihat semua tuh nggak boleh. Jadi ketika saya coba buka, coba lihat auranya Evelyn, itu seperti dia neken, ya. Seperti dia jadi kayak ada bergejolak gitu. Cuman ini sosoknya baik, ya sosoknya positif. Ya. Maksudnya begini, dia Sosok menjaga. apa ya? Sosok ini dia pertama dari leluhur. Leluhur. Ya, Oke. dari keturunan. Ini aku merinding loh. Aku merinding loh. Iya, Sumpah aku merindingnya tato merinding. ya. Iya merinding. Iya merinding tambah merinding ya yang lihat ya. Ini langsung ketangkep soalnya. Oh gitu. Walaupun sebelumnya memang belum apa ya, saya pikirkan dan lain-lain, ini ketangkep. Ya. Oke. Ini jadi memang dari pas lihat saya bilang bertanggung jawab, setia, itu saya udah ngerasain berat. Oh gitu. Sosok ini pertama memang pendampingnya Evelyn ini dari Leluhur. Oh, dari iya? keturunan keluarga ya. Oh. Ini pendampingnya kuat. Kalau kita gambar secara visual, pendamping Evelyn ini besar, tinggi. Ya. Aku merinding loh. Ini Dan Evelyn tahu sumpah. kalau yang saya lihat untuk saat ini nggak cuma 1. Oh iya? Pendampingnya ada 2. Ada besar, ada kecil. Ya. Ada besar, ada kecil. Ini saya juga perlu sampaikan, ini menjadi catatan. Catatan buat orang-orang di luar sana, jangan coba-coba. Jangan coba-coba apa? Jangan coba-coba berbuat jahat terhadap Evelyn. Jangan coba-coba. Karena kalau berbuat jahat terhadap aku gimana emang? Pasti ada balasannya. Pasti. Ya. Yang tidak kasat mata. Maksudnya kalau misalkan ada orang berbuat jahat, ada orang berbuat nggak baik ya, dia benar-benar marah. Oh gitu. Marah. Ini berat sih, karena di saya juga dia posisinya ada di sini nih. Ini satu, jadi saya yang langsung harus ngelemesin badan. Ya. Aku juga merinding karena apa ya? Aku tuh banyak banget sesuatu yang hoki. Maksudnya hoki dengan arti kayak aku ngerasa dijagain gitu loh. Kayak dijagain aja gitu ya. Jujur ya apapun urusannya ya dijagain juga, ya itu pastinya juga dari yang dijagain sama yang di atas juga, sama Allah. Cuman aku ngerasa juga ya, maksudnya ya ada yang
ada yang menjagain juga di dunia ya, di dunia ini juga ada yang memang ini dampingi karena aku ngerasa sangat apa yang sesuatu negatif yang mau menghampiri aku itu pasti mental. Iya, makanya aku tidak pernah menyalahkan akan perpisahan atau tidak akan pernah menyesali akan perpisahan. Betul. Ada pertemuan pasti aku tahu pasti ada perpisahan. Betul. Tapi kalau misalnya memang harus ada perpisahan, aku berpikir ya memang itu yang terbaik buat aku. Walaupun menyakitkan gitu loh. Karena bukan berarti mantan-mantan aku negatif ya. Ini aku tidak bilang mantan loh. Kalau mantan semua baik menurut aku. Karena aku biar gimana orang yang pernah aku sayang dan cintai semua gitu loh. Jadi pasti orang baik. Tapi ini di luar percintaan, ya orang-orang lain ya di luar asmara yang pernah dekat terus pasti menjauh dengan sendirinya itu udah pasti negatif gitu. Gitu. Karena ya memang aku dikasih kelebihan untuk merasakan energi itu gitu loh, kayak aku kalau ngerasa ini orang nggak pantas deket sama aku, nggak pantas bukan berarti dia jelek, itu enggak ya, bukan fisik ya, cuman lebih ke ini tidak membawa hal positif buat aku ya, dia bakalan mental sendiri dan aku sendiri memang tidak akan bisa buka hati diri aku juga untuk sebagai teman maupun apapun gitu loh. Jadi ketika kamu bertemu seseorang, ya baik itu baru kenal atau kenal baru berapa lama, terus kamu kayak nangkap energi, aura dia, kamu tangkap ini kayaknya nggak bagus nih buat aku. Iya, pasti aku baik dulu sama semua orang. Pasti aku sama seorang baik dulu. Pasti aku buka open dulu, aku sangat open banget orangnya, sama siapapun aku bisa deket. Tapi ketika aku ngerasa udah nggak, ini orang auranya negatif atau energinya negatif buat aku, pasti dengan sendirinya dia akan menjauh dan mental sendiri pasti. Betul. Ya gitu. Betul banget. Ini sebenarnya kalau kita bahas lagi, ini sebenarnya panjang banget ya. Jadi sebenarnya memang dari awal ini kita mau bahasnya auranya ini tentang karakteristik sama asmara. Ini benar-benar di luar rencana ya netizen. Ini di luar dari istilahnya skenario yang sudah kita persiapkan, pertanyaan asmara dan lain-lain. Tapi ini langsung dari saya langsung nangkep. Ini saya mau sampein dari tadi kan. Ini pendampingnya kuat. Kuat banget Evelyn. Kalau saya boleh kasih nasihat sedikit, saran, pesan dan lain-lain. Jadi ketika kamu udah merasa seperti itu ya, kamu mulai berpikir begini. Aku Karena sih saya ada pendamping, pendamping, lebih banyak untuk kontrol diri. Ya, kebetulan Muslim, ya istighfar. Ya saya banyakin sholat sih. Supaya tidak terjadi saya lagi belajar. Perbanyak ibadah. Iya ibadah, bener. Saya kemarin juga makanya banyakin zikir. Saya zikir itu kan maksudnya secara batin kita kan bikin tenang ya, bikin tenang, makanya saya banyakin zikir gitu. Saya walaupun masih proses belajar, saya juga lebih mendekatkan kepada Allah juga, berkomunikasi, curhatnya lebih banyak ke Allah. Kalau curhat ke orang itu kan banyak nanti ujung-ujungnya mengecewakan juga. Jadi aku lebih banyak curhatnya sama Allah gitu kan. Terus aku lebih banyakin zikir, aku lebih bener-bener sholatnya juga khusyuk karena aku bener-bener pengen curhat, pengen ngeluarin semua yang aku. Karena kalau nggak kayak gitu, yang namanya aku manusia juga ya, dan aku nggak tahu juga pendamping aku juga kapan mengeluarkan emosinya atau ininya. Jadi ya aku lebih banyakin berserah diri, lebih banyakin mencari cara untuk mengeluarkan hal-hal aura, maksudnya energi-energi negatifnya gitu loh. Betul. Ada satu lagi ya di sini yang saya lihat, satu lagi untuk aura asmara kamu. Di sini asmara kamu yang aku lihat ini kan banyak. Evelyn ini kan banyak ya, banyak laki-laki yang menghampiri ya. Amin. Banyak sekali ya, bahkan belakangan juga dengan ini dan lain-lain. Nah, tetapi Evelyn, yang saya tangkap di sini dari energi aura dari kamu yang saya lihat ini satu hal ya. Kamu dekat dengan dengan banyak laki-laki ya, dari kalangan selebritis ya. Dalam arti laki-laki ini juga mendekat dengan kamu ya, tujuannya untuk mungkin ingin mencari pasangan serius dan lain-lain. Tapi satu hal yang saya tangkap di sini, kamu kalau misalkan masih terus ke depan
berhubungan dengan laki-laki yang dari kalangan selebritis, maka hubungan asmara percintaan kamu ini nggak akan ada habisnya. Terus menerus. Jadi harus yang pembisnis. Di luar selebritis. Jadi ketemu lagi selebritis, ini nggak ada habisnya. Cinta kamu putus nyambung jadinya, terus menerus. Seperti itu. Ya. Aku juga sih ngerasa kemarin sih dapat nasihat juga dari teman, katanya udahlah cari yang pengusaha atau pembisnis atau yang memang benar-benar support karir kamu juga, dan memang benar-benar ngedampingin sebagai suami gitu loh. Karena kalau sama-sama ada ngomong hal yang sama, orang terdekat aku tuh ngomong hal yang sama, jangan sama yang sesama selebritis gitu, atau maksudnya jangan yang sama seprofesi lah, kata dia gitu. Terus ya tapi kan kita suka kadang nggak tahu ya kapan cinta itu datang atau perasaan itu datang. Ya kalau nggak dicoba kan, kemarin-kemarin aku juga nggak tahu. Cuman ya mungkin aku sekarang bisa lebih meluaskan ini, meluaskan untuk membuka hati kali ya. Nggak cuman yang dari kalangan ini aku tidak mau mematokkan gitu loh. Siapapun yang mau kenal atau mau deket atau mau ya kita berkenalan atau apa ya hubungan baik ya, silakan. Aku sih silakan aja. Ini jadi promo. Iya betul. Yeah. Jalan hidup manusia itu nggak ada yang tahu. Ya. Ada yang berliku-liku, ada yang langsung aja belas. Tapi kan ini tujuannya mungkin Allah kasih apa ya, pelajaran untuk kita, kasih pelajaran untuk Evelyn. Evelyn belajar dulu. Ini lalu gagal bukan berarti buruk, jadi lebih pintar lagi ngelihat laki-laki. Lebih pintar sekarang, aku pinter banget, aku nyari cowok sekarang. Saking pinternya jadi milih banget gitu loh. Jadi nggak bisa langsung gitu aja gitu kan. Terus kayak udah ya, kalau dulu mah kayak ditinggalin sedikit aja udah kayak mau bunuh diri gitu. Sempet ya kayak udah mau mati aja lah, kalau nggak ada dia aku mendingan mati bla bla bla. Cuman ya aku kan sholat lagi gitu kan, nggak boleh gitu kan, ya mendekatkan diri ke Allah lagi gitu kan. Kalau sekarang makin kesini kayak ya udahlah gitu kan, maksudnya berarti belum jodoh gitu, udah lebih bisa nerima. Mungkin faktor umur juga, faktor pengalaman juga gitu. Jadi ya gitulah, jadi lebih pinter lah cari cowok, lebih pinter menilai cowok gitu. Selama ini kan soalnya kan dulu kan aku kayak cowok banget ya, tahu sendiri kan kayak gimana. Jadi cowok itu lebih ke temen dulu. Tomboy banget ya. Lebih ke laki sih sebenarnya. Lebih ke laki tulen gitu sih dulu ya. Tapi enggak, saya perempuan tulen loh. Nah, cuman maksudnya dulu kayak gitu, maksudnya fisiknya gitu kan kelihatannya seperti itu gitu. Walaupun aku nggak ganti kelamin. Nah, jadi kan teman-teman aku ya otomatis cowok semua gitu. Jadi ya aku mungkin nggak tahu nih cara beradaptasi sama laki-laki tuh kayak gimana gitu. Jadi makanya banyak yang aku kaget juga gitu. Cuman makin kesini makin paham lah. Oh laki-laki tuh maunya diginiin. Oh laki-laki tuh harus kayak gini. Oh harus kayak gini. Aku makin paham gitu. Gitu. Itu jalan yang Allah kasih buat Evelyn. Iya. Belajar. Iya beneran, iya subhanallah, yang bener-bener dikasih pelajaran yang sangat berharga sih. Selama aku di Indonesia, selama aku setelah menikah gitu, aku banyak pelajaran. Iya betul. Nah berarti ini catatannya netizen ya, udah jelas. Kalau laki-laki di luar sana siapapun ya yang mau coba deket, kenal sama Evelyn dan lain-lain, sudah jelas harus siapin diri dulu ya. Karena pertama, kesimpulannya nih, pertama Evelyn pastinya udah lebih pintar dalam menilai laki-laki. Yang kedua, hati-hati, pendampingnya kuat. Ya. Kalau ada niat aneh-aneh, niat buruk, jahat, saya sarankan jangan. Ya, daripada bahaya sendiri. Gitu. Bahayanya gimana tuh? Contohnya kalau misalkan udah niat nih, misalkan niat nggak baik, ngajak ketemu, ngajak kenalan, terus dia udah ada niatnya nggak baik ya. Laki-laki si B ngajak ketemu, kenalan, pansos gitu. Ini niat nggak baik ya, pansos gitu ya. Ini udah biasa ya, kita yang pansos dan lain-lain. Ini nggak akan terjadi. Ini pasti nggak akan apa ya? Ini pendampingnya ini akan mencoba, kalau saya jelaskan ini dari dunia lain ya, dari dunia lain. Ini dia akan mencoba untuk menghalangi si laki-laki ini. Ya, dibentengin sama dia. Jadi ketika ada ketemu di mana pasti dihalangi. Ini sebenarnya dijelaskan juga sebenarnya sulit ditangkap untuk orang awam. Lebih kurang seperti itu dari dunia dia.
Oke. yang tidak terlihat dengan kasat mata. Ya, gitu. Luar biasa. Aku merinding dari tadi ngomongnya benar-benar merinding. Dengerin omongannya kakak tuh aku merinding terus. Oke. Ini kita baru metode aura, baca aura ya. Aku jujur, aku jarang percaya sama yang kayak begini tuh, jarang percaya. Tapi kayaknya yang kakak omongin tuh logis gitu loh, logis dan mistis. Jadi maksudnya secara spiritual dan secara logikanya masuk dua-duanya gitu loh. Kadang kan ada juga yang nggak masuk ya, maksudnya yang nggak masuk akal gitu kan. Tapi kalau yang ini sih aku sih, maksudnya ngerasa ya masuk akal dan memang secara spiritual juga ya masuk akal gitu loh. Gitu. Oke, itu dari aura. Sekarang kita lanjut ke sini. Oke. Evelyn, kita ke kartu tarot. Oke. Ya. Sebelum dari kartu tarot, pokoknya pesan terakhir saya ya, kalau masih dengan laki-laki yang dari kalangan entertain, sosok Evelyn Anjani ini ya selebritis ya atau selebgram dan lain-lain, hubungan percintaannya putus nyambung. Tidak berujung. Oke. Allahu a'lam. Kecuali sama pengusaha ya. Kecuali dengan pengusaha di luar selebritis. Oke. Ya. Berarti Nah, jadi selebritis di luar harapannya kecil. Oke, berarti tolong Tapi kalau pengusaha. deketin boleh. Deketin boleh. Deketin boleh. Iya. Deketin boleh. Segala macam kan bisa berubah. Oke. Ya. Benar. Ternyata memang benar ada manusia bermuka biawak dalam kehidupan circle seorang Evelyn Anjani. Ini dia ngomongin hal-hal yang ini mengarah menjatuhkan. Kalau misalkan kamu menikah, Evelyn menikah dengan sosok laki-laki dari kalangan di luar selebritis, maka karir kamu akan berakhir.